ya bedanya kok kenapa teman-teman saya bisa lari-lari, bisa main-main sendiri, kenapa bisa bisa nggak harus mengalami hambatan ketika jalan, beda sama saya gitu kan. Karena kan saya berpikir semua orang sama. Jadi setiap kali ada teman yang main ke rumah, pasti saya akan nanya, kamu kesini sama siapa? Kalau dia bilang sendiri, terus saya tanya, kamu nggak jatuh? Nggak gitu kan. Halo, selamat datang di Forfoxa, tempat di mana ceritamu didengar dan dapat menjadi kekuatan untuk orang lain. Bersama saya Gaby, dan kali ini tamu saya adalah Mutiara. Halo. Halo, Mutiara ini adalah seorang penyanyi yang sangat berbakat, sangat berprestasi, sudah banyak menang lomba ya Mutiara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan Mutiara ini adalah bagian dari Yayasan El Safan ya? Iya, saya dari Lembaga Pelayanan Anak Tunanetra El Safan. Oke, Mutiara bisa diceritakan sedikit nggak sedikit aja tentang latar belakang kamu, kisah hidup kamu? Oke, baik. Saya lahir tahun 90 ya, dan saya mengalami kebutaan itu dari usia 5 bulan. Itu dikarenakan kesalahan medis ya. Jadi ketika saya umur 5 bulan, saya dibawa oleh orang tua saya ke dokter. Dan pada saat itu, menurut dokter ada sedikit gangguan di penglihatan sehingga membuat tidak bisa merespon gitu, karena menurut cerita dari orang tua udah 4 bulan lebih tapi belum ada respon dari saya gitu. Nah kemudian diberikanlah obat tetes mata, jadi kayak paginya mata saya ditetes, malamnya kemudian membengkak gitu. Dan ternyata setelah diberikan tetes mata ada kesalahan, itu obatnya sudah tidak bisa dipakai lagi, sudah expired, seperti itu. Iya. Waktu kamu menyadari tentang hal ini dan mendengarkan cerita-cerita ini, apa kamu sempat merasa kecewa? Iya, saya menyadari hal itu ketika saya umur 8 tahun ya, di tahun 98. Waktu itu ada salah satu lagu sekolah minggu ya, mungkin kalau teman-teman bisa tahu, yang ada orang buta duduk minta-minta gitu. Itu kan saya juga sering nyanyiin lagu itu, tapi saya tidak tahu definisi orang buta itu apa sih gitu. Lalu kemudian saya bingung gitu, karena saya berpikir semuanya tuh sama, nggak ada yang beda gitu. Tapi ya bedanya kok kenapa teman-teman saya bisa lari-lari, bisa main-main sendiri, kenapa bisa bisa nggak harus mengalami hambatan ketika jalan, beda sama saya gitu kan. Karena kan saya berpikir semua orang sama. Jadi setiap kali ada teman yang main ke rumah, pasti saya akan nanya, kamu kesini sama siapa? Kalau dia bilang sendiri, terus saya tanya, kamu nggak jatuh? Nggak gitu kan. Nah terus kemudian saya tahu itu ketika saya umur 8 tahun, dan dijelaskanlah kepada saya tentang kamu sering kan menyanyikan lagu sekolah minggu yang ada orang buta duduk minta-minta. Jadi orang buta itu tidak bisa melihat, artinya buta itu tidak bisa melihat, dan ya kamu mengalami seperti itu gitu loh. Jadi dari situ saya menyadari dan sempat berpikir tidak mau nyanyikan lagu itu lagi, seperti itu. Oke, berarti saat di awal itu kamu tidak menyadari dan tidak tahu apa itu artinya orang buta. Orang buta. Iya. Karena kamu memang sejak kecil kondisinya seperti ini, jadi sudah terbiasa dengan kondisi ini. Dan hanya memang agak sedikit aneh aja gitu di dalam diri saya gitu. Oke. Waktu kamu sekolah, apa kamu sempat mengalami kesulitan-kesulitan? Saya tuh sekolah di usia bukan usia sekolah Kak. Jadi kalau rata-rata kan kalau disabilitas itu termasuk juga netra ya, tergantung dari pengetahuan orang tua gitu. Ketika orang tuanya tahu ada sekolah luar biasa atau sekolah yang menangani penyandang disabilitas, pasti cepat akan didaftarkan untuk sekolah. Tapi kan pada waktu itu kan kita di kampung, jadi untuk orang tua sendiri belum memahami kalau ternyata ada sekolah khusus untuk disabilitas, seperti itu. Oke, kalau boleh tahu asal kamu dari mana nih? Saya dari Sulawesi Tengah. Dari Sulawesi Tengah? Iya. Oke, dan kamu berarti sudah pindah ke Jakarta sejak tahun berapa? Tahun 2012. Oke, waktu kamu bergabung dengan yayasan ini, apa kesan-pesannya waktu kamu bergabung pertama kali? Pertama kali saya bergabung dengan Yayasan El Safan, saya agak minder ya, karena sebelumnya sedikit saya cerita bagaimana saya bisa mengenal Yayasan El Safan.
saya mengikuti satu pelatihan komputer di sekolah saya yang lama waktu masih di Sulawesi. Itu yang instrukturnya itu pendiri Yayasan El Safan. Jadi mereka pergi bersama dengan beberapa tim untuk mengadakan pelatihan komputer, dan salah satu tempatnya di tempat kami. Sehingga itulah saya mulai mengenal tentang Yayasan El Safan. Lalu kemudian saya sempat tertarik juga untuk bergabung. Tapi pada waktu itu orang tua saya berat gitu, karena berpikir begini, kamu itu kan anak perempuan, kalau anak laki-laki itu kan dia punya pertahanan, kalau kamu bagaimana gitu. Terus saya berpikir, iya, tapi menurut cerita dari bapak yang mengajar komputer itu, katanya banyak anak-anak dari luar Jakarta yang bergabung dengan Yayasan El Safan gitu kan. Nah, nanti orang tua akhirnya tidak bisa lagi memaksa saya, itu di tahun 2012, dan di tahun itulah saya bergabung dengan Yayasan El Safan. Nah, setelah di 3 tahun bergabung dengan Yayasan El Safan, adik saya Intan juga menyusul, tapi dia di sana sebagai karyawan. Jadi saya dan adik yang ada di Yayasan El Safan. Berarti kamu sudah di Yayasan El Safan sejak 2013 ya? Berarti 2012. 2012. Berarti ini sudah 14 tahun. 14 tahun. Apa rasanya sudah 14 tahun di Yayasan El Safan? Puji Tuhan ya Kak, sejak bergabung dengan Yayasan El Safan, kalau saya katakan saya boleh menemukan diri saya yang sebenarnya. Karena saya ada di komunitas yang sama dengan saya tentunya ya. Tapi itu semua tentu nggak lepas dari bimbingan Bapak Ritson dan juga Bunda Silva. Mereka adalah orang tua kami di Yayasan El Safan. Setelah 5 tahun bergabung dengan Yayasan El Safan, mengikuti pembinaan di sekolah maupun juga di panti, kemudian dapat kesempatan untuk ikut kegiatan lomba di Praha di Ceko. Itu di tahun 2017. Iya. Bisa diceritain nggak gimana pengalaman kamu waktu ikut lomba di Praha? Awalnya sih Eropa berarti. Iya, di Eropa. Jadi saya gak takut karena di sana beda tentu dengan di Indonesia gitu ya. Terus saya berpikir bahwa memang perjuangan untuk bertanding dengan orang-orang yang tidak disabilitas itu tentu nggak mudah ya. Jadi itu yang lain nggak ada hambatan. Oke. Jadi saya satu-satunya disabilitas yang ikut bergabung di kegiatan itu. Saya didampingi oleh guru les saya juga. Jadi kami di Yayasan El Safan kan dikasih les juga, di fasilitasi untuk les, dan saya belajar di Yamuger pada waktu itu. Nah, jadi guru yang dari Yamuger itu yang mendampingi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Saya grogi gitu karena saya berhadapan dengan orang-orang yang benar-benar ada di dunia opera itu, klasik gitu. Internasional ya, dari internasional. seluruh dunia ya. Iya. Baru gimana tuh ceritanya waktu kamu berhadapan dengan sesama penyanyi opera yang mereka dari negara mana aja nih kalau boleh tahu? Ada yang dari Jerman, ada dari Rusia, pokoknya dari berbagai negara yang ada di sekitar Eropa, bahkan ada juga yang dari Jepang, Amerika gitu, mereka ikut juga. Nah, itu kan saya kan berpikir saya itu belajar seriosa itu di tahun 2016. Nah, saya kan ikut kegiatannya di tahun 2017 gitu. Oh, 1 tahun ya? 1 tahun setelah itu. Jadi selama ini kan saya nyanyi pop biasa gitu kan. Nah, saya pertama kali belajar nyanyi itu kan di umur 14 tahun gitu. Bisa diceritain nggak terus kegiatan waktu kamu berhadapan dengan orang-orang, apa kamu merasa minder? Apa yang kamu rasakan saat itu? Kalau minder sih, iya sih Kak, benar ada rasa minder, tapi saya dikasih semangat sama guru yang mendampingin. Lalu juga kemudian saya berpikir, ini kan kalau kita di Indonesia kan kalau lomba pasti banyak yang ini kan ya, banyak yang support gitu, banyak yang ini semangatin kayak kalau di sana kan ada semacam aturan yang benar-benar harus orang itu harus menghayati orang yang lagi tampil gitu, harus ini. Nah, jadi benar-benar kita diberikan semangat untuk orang-orang itu dengan cara yang mereka itu harus menghayati, harus benar-benar fokus ke yang lagi tampil gitu. Dan
ya sekalipun belum bisa menjadi juara 1, tapi setidaknya bisalah ikut kegiatan tersebut, dan itu adalah satu kebanggaan yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gimana gitu ya Kak. Iya, berarti dari yayasan memberikan kesempatan untuk kamu ikut lomba sampai ke Eropa. Iya. Itu saya yakin itu kesempatan yang sangat jarang ya. Betul, Dan Kak. tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Iya, betul. Dan kamu bisa bertanding dengan orang-orang dari seluruh dunia. Iya, ada benar. di satu panggung dengan penyanyi-penyanyi dari seluruh dunia. Iya. Itu menurut saya adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Betul Kak. Dan pada tahun 2019 Yayasan El Safan juga membantu saya sehingga saya bisa masuk kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Jeffrey Jakarta, dan saya sangat bersyukur sekali. Berarti yayasan membawa kamu lomba, memberikan kamu guru les, mengasah bakat kamu, dan juga memberikan kamu kuliah ya? Iya benar, memberikan Fasilitas kesempatan kuliah, iya, iya, untuk kesempatan kuliah. Iya. Ya. Wah, luar biasa. Gimana pengalaman kamu kuliah di universitas kamu saat itu? Iya, saya kuliahnya di Sekolah Tinggi Teologi Jeffrey di Jatinegara di Jakarta. Itu memang awalnya juga saya agak sedikit grogi karena memang cuman saya satu-satunya tunanetra di kampus itu, dan betul saya merasa kira-kira saya bisa nggak ya melewati semuanya. Tapi puji Tuhan bisa bisa dijalani, dan cara saya untuk mengikuti mata kuliah itu saya memakai alat perekam. Jadi ketika dosen menerangkan, itu saya rekam, lalu kemudian sampai di panti itu saya salin lagi hasil rekaman tadi di laptop, sehingga nanti tidak full kan memorinya dan bisa dipakai lagi. Begitu seterusnya. Wow, berarti harus ekstra ya belajarnya. Iya, seperti lebih itu, ekstra Kak. dari mahasiswa-mahasiswi lainnya ya. Iya. Harus direkam lagi, di rumah didengarkan lagi, begitu ya. Betul. Bahkan kita saling ada beberapa teman gitu yang kalau kita mau presentasi itu, kalau satu kelompok ya puji Tuhan mereka bisa membantu, dan saya juga bisa membantu dengan apa yang bisa saya lakukan seperti Iya. itu. Kalau dengar dari cerita kamu nih, begitu berprestasi, semangat belajar juga sangat tinggi. Dan kamu kalau boleh tahu, waktu kuliah itu sehari apa tiap hari belajar atau bagaimana? Seperti biasa Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat? Iya. Dan di rumah belajar lagi gitu ya? Belajar lagi, kerjain tugas pastinya. Ngerjain tugas. Iya. Dan kamu bilang bahwa lebih sulit karena kamu harus merekam dan kamu harus mendengarkan lagi di rumah ya? Iya, saya rekam, terus kemudian pulang disalin lagi di laptop, lalu kemudian didengerin lagi, kemudian nanti masuk mata kuliah selanjutnya sama direkam lagi, begitu. Jadi pada saat ujian, ya puji Tuhan, sekalipun tidak mesti seperti jawaban yang diharapkan, tapi setidaknya bisalah, tujuannya sama seperti itu. Wow. Dan puji Tuhan sekarang sudah lulus ya? Puji Tuhan sudah lulus. Sudah lulus S1? Iya, S1. Wow, sangat membanggakan sekali. Apa rasanya waktu kamu lulus S1? Saya bersyukur sekali karena saya selain daripada saya bisa mencapai hasil, saya juga bersyukur karena kedua orang tua saya bisa melihat saya menyelesaikan studi, dan kemudian juga mereka bisa menyaksikan sendiri saya ketika mengikuti proses wisuda, dan juga intinya banyaklah yang saya syukuri gitu ketika selesai kuliah seperti itu. Pasti orang tua kamu sangat bangga ya? Iya, sangat bangga tentunya. Suatu pencapaian sangat besar, Iya. kamu lulus S1, kamu bertanding nyanyi sampai ke Eropa. Iya. Dan kamu saat ini tetap aktif di Yayasan El Safan ini ya? Iya, saya tetap aktif sebagai karyawan di Yayasan El Safan. Anak-anak di sana pasti kamu sangat menginspirasi karena kamu sudah sekolah sampai ke jenjang S1. Iya, Apa betul. kamu sempat berpesan kepada anak-anak yang mungkin masih usianya di bawah kamu, mungkin masih sekolah SD atau SMP, yang kondisinya sama seperti kamu, tapi mereka melihat kamu, wah ini Kak Mutiara Kak Mutiara aja bisa sampai ke jenjang S1, kamu pasti menjadi inspirasi buat mereka juga ya? Ya, puji Tuhan seperti itu Kak. Jadi mereka bertanya, jadi kayak contoh nih ada beberapa yang kayak mau masuk kuliah, begitu mereka tanya, Kak kira-kira ada kesulitan nggak kalau ketika kuliah? Ya aku jelaskan lah, tentu setiap kampus atau universitas itu punya aturan yang berbeda-beda. Tapi selagi kita bisa ikuti, selagi kita ada semangat, yakin deh pasti kita bisa lewatin. Tetap berprestasi meskipun dengan kekurangan. Iya, betul. Apa sih tanggapan kamu dan
apa cara pandang kamu kepada Tuhan menghadapi situasi yang kamu hadapi saat ini? Menghadapi kondisi kamu? Cara pandangku terhadap Tuhan apa ya? Sesuatu yang nggak apa ya, secara pribadi aku tuh nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata gitu, karena memang aku melihat banyak ya cara kerja Tuhan yang menurut aku itu nggak bisa diungkapkan secara bagaimana gitu ya. Intinya mengagumkan lah. Wow. Gitu, dari hal yang tidak bisa menjadi bisa, dari hal yang aku nggak mengerti menjadi mengerti gitu. Dan kamu tetap berharap terus kepada Tuhan ya? Tentu Tidak kan. kecewa ya? Tidak kecewa? Puji Tuhan tidak kecewa. Apakah pernah dulu waktu kamu masih muda atau masih kecil, kamu sempat kecewa waktu tahu kondisi kamu? Jadi gini, sebelumnya aku cerita dulu bagaimana aku bisa menyadari tentang hidupku itu seperti apa. Itu kan tadi aku cerita bahwa aku menyadari kondisiku itu ketika aku umur 8 tahun. Gitu. Tapi memang aku akui sejak 8 tahun itu aku jadi berpikir, oh berarti ya sudah, karena memang saya nggak bisa sama seperti yang lain, saya jalani aja apa yang bisa saya jalani gitu. Tapi ternyata Tuhan mengirim orang baik untuk menolong saya dan membuat saya mengerti bahwa hidup itu sangat berharga. Karena tadinya saya itu kalau dibilang saya anak kamar gitu, lebih senang di kamar gitu, karena saya nggak begitu suka dengan kebisingan, saya nggak begitu suka dengan suara yang agak berisik gitu, karena saya terbiasa. Tapi ya puji Tuhan, ada seorang anak Tuhan dari Sumatera pada waktu itu, dia membimbing saya, melatih, membina, sehingga saya bisa melihat bahwa oh ya betapa berharganya hidup ini, betapa berharganya apa yang Tuhan buat dengan melalui ibu ini gitu. Wow, boleh disebutkan nggak ibunya ini? Ibu ini siapa namanya? Juliati Sinaga. Oke, kalau saat ini Ibu Juliati Sinaga ini mendengarkan kita pada saat ini, ada nggak yang kamu sampaikan kepada ibu ini? Yang pertama aku mau mengucap syukur kepada Tuhan karena sudah mengirimkan Ibu Juliati Sinaga untuk menjadi apa ya, semangat buat aku pada waktu itu, di mana aku diajarkan betapa berharganya hidup ini dan betapa sayangnya Tuhan kepada kita, bahkan juga sudah mau memberikan dirinya untuk menyelamatkan saya, menyelamatkan kita semua gitu. Dan juga sudah mengajarkan banyak hal kepada saya bahwa hidup ini tidak boleh disia-siakan dengan hal-hal yang tidak berguna. Dan yang kedua saya juga mau bilang untuk Ibu Juliati Sinaga, dimanapun Ibu berada, aku tetap selalu berdoa yang terbaik buat Ibu dan keluarga. Dan berkat Ibu Juliati Sinaga juga, kalau saya tidak bertemu beliau, mungkin saya juga tidak ada di Yayasan El Safan. Karena apa? Karena saya menjadi orang yang berani gitu, memutuskan untuk bagaimana saya bisa lepas, artinya lepas dalam artian tidak terus-menerus bergantung kepada orang tua, seperti itu. Wow. Jadi lewat yayasan ini kamu bisa berkembang, mengembangkan bakat dan talenta kamu, memiliki banyak kesempatan yang baru. Iya, benar. Dan juga berguna buat orang lain. Iya. Dan juga menginspirasi banyak orang. Iya, betul. Semoga dengan pembicaraan kita ini makin banyak orang yang terinspirasi, makin banyak orang yang semangat, karena di luar sana pasti banyak orang-orang yang ingin menyerah, mudah menyerah, meskipun dan merasa kondisi mereka itu paling sulit kalau dibandingkan dengan orang lain. Iya. Ada nggak pesan kamu untuk mereka? Pesan saya yang pertama, kita harus banyak berdoa meminta pada Tuhan apa yang kita perlukan dalam menjalani kehidupan kita. Terus yang kedua, selain tadi kita harus banyak berdoa, kita juga jangan berhenti berusaha, gitu. Karena di dalam usaha itu Tuhan akan melihat cara kita berusaha, cara kita bekerja, dan Tuhan juga akan menunjukkan apa yang kira-kira menjadi bakat, menjadi potensi, atau juga menjadi cara untuk kita bisa berkarya bagi orang lain. Terima kasih Mutiara untuk waktunya, terima kasih untuk sharingnya. Saya yakin ini menjadi berkat dan menjadi kekuatan untuk orang-orang yang mendengarkan. Terima kasih. Apa ada pesan-pesan lagi untuk teman-teman El Safan atau untuk keluarga mungkin sebelum kita menutup pembicaraan kita ini? Yang pertama, terima kasih Yayasan El Safan sudah membina saya, sudah mendidik saya, sudah
membawa saya menjadi seperti sekarang ini, dan juga sudah membuka mata hati saya untuk dapat melihat bahwa masih begitu banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dengan apa kita bisa menolong mereka, dengan kita bisa memberikan motivasi, memberikan semangat, dan juga memberikan hati untuk menjadi inspirasi bagi mereka. Baik. Mutiara, terakhir nih, boleh nggak sih nyanyi sedikit untuk teman-teman yang mendengarkan? Nyanyi apa nih, kamu Kak? yang kamu paling suka aja? Atau mungkin mau nyanyi yang kayak waktu kamu di Eropa kemarin? Atau mau nyanyi lagu apa aja, terserah kamu. Kalau saya menyanyikan lagu yang saya ciptain sendiri boleh? Boleh, silahkan. Oke. Saya akan bawakan satu lagu. Lagu ini saya ciptakan sendiri sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan. Ya. Kau yang ku kagumi dalam setiap jalan hidupku, kau yang ku banggakan dalam setiap langkahku. Kaulah yang terindah dalam hidupku, lebih dari semua yang ku miliki. Kau yang memberi harapan abadi di setiap langkahku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh ajaib kasih-Mu. Kasih-Mu menjadikanku indah. Ku mau seperti Maria yang duduk di kaki-Mu, yang rindu menjadi yang terbaik. Pakailah hidupku sesuai cara-Mu, rancangan-Mu indah dalam hidupku. Jadikanlah aku bejana indah untuk kerajaan-Mu dalam kemuliaan-Mu. Wow, Mutiara, lagu yang sangat indah, kata-kata yang sangat dalam. Dalam kondisi kamu ini, kamu tetap bisa berkarya dan tetap bisa mengekspresikan kebaikan Tuhan, tetap memuji Tuhan dalam segala situasi. Iya, puji Tuhan, demikian Kak. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk sharingnya, terima kasih juga untuk lagunya, lagu yang begitu indah. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih untuk kakak yang sudah boleh mau mendengarkan cerita kali ini. Tentu saya juga berterima kasih ya kepada kedua orang tua saya di kampung yang begitu setia, mengasihi, menyayangi, bahkan juga mendukung serta mendoakan sekalipun saya dan adik saya Intan, kami jauh dari mereka, tapi mereka tidak pernah lupa menelpon, menanyakan kabar kami seperti apa. Jadi sekiranya mereka juga mendengar, ya harapan kami berdua bahwa kedua orang tua kami juga bisa terobati rasa rindunya kepada kami, seperti itu Kak. Wow, terima kasih Mutiara. Saya yakin pesan yang indah ini sampai kepada keluarga di kampung. Amin. Dan pesan kamu untuk menguatkan dan menginspirasi banyak orang dapat sampai ke teman-teman Forfoxa semua. Amin. Baik, terima kasih untuk Mutiara. Terima kasih untuk episode Forfoxa kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya yakin pembicaraan ini dapat menjadi kekuatan dan menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih.